Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nidia. Perkenalkan saya Albertus Deogratias dari kelas 11E. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Kegiatan Kokurikuler Terhadap Pembentukan Karakter Murid Kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta. Untuk bab pertama yaitu latar belakang. Di era digital yang penuh akan keterbukaan informasi dan kompleksitas, pendidikan tidak hanya lagi berfokus pada pencapaian akademik saja. Pendidikan karakter muncul sebagai elemen utama bagi generasi muda dalam menghadapi dinamika kehidupan yang modern. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter ini adalah dengan kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta kerjasama antar siswa dalam melaksanakan kegiatan. Rumusan masalah yang kita ambil dalam masalah ini adalah bagaimana pengaruh kegiatan kokurikuler terhadap pembentukan karakter pada murid kelas 11E. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembentukan karakter pada murid kelas 11E. Jadi fokus kita yang pertama adalah kita akan mengulik lebih dalam untuk kegiatan kokurikuler ini. Apakah dapat memberikan rasa pembentukan karakter pada murid kelas 11E? Dan yang kedua adalah apakah kegiatan kokurikuler ini dapat menjadi upaya untuk meningkatkan pembentukan karakter pada murid kelas 11E. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan kokurikuler terhadap pembentukan karakter pada murid kelas 11E. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi upaya meningkatkan pembentukan karakter pada murid kelas 11E. Jadi sama seperti yang di rumusan masalah, bahwa kita akan mengulik apakah kegiatan kokurikuler benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter pada murid kelas 11E. Selanjutnya untuk manfaat penelitian yaitu meningkatkan peran aktif murid kelas 11E dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler guna untuk membentuk karakter yang kuat, serta adalah mengembangkan minat murid dalam pengembangan diri karakter. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 2, kajian teori. Kita bahas untuk variabel yang pertama, yaitu kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan sebagai bagian dari integral dari proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah di luar jam pelajaran tatap muka reguler untuk mendukung, memperdalam, dan memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang dilaksanakan di intrakurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler ini berbeda dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas. Kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan di luar jam pelajaran untuk meningkatkan materi serta meningkatkan sikap murid siswa kelas 11E dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler. Baik, yang pertama kita ambil kutipan dari para ahli. Yang pertama menurut Burhan Nurgiantoro pada tahun 1988 dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Lutfiani Nurhidayah, kokurikuler merupakan program yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk memperdalam kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Winarno Hamiseno tahun 1990 dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Kusna Farida Silviana, kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk menunjang program intrakurikuler agar siswa lebih menghayati bahan pelajaran dan melatih rasa tanggung jawab. Jadi kokurikuler ini benar-benar memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta sikap kerjasama dalam melaksanakan kegiatan oleh murid-murid. Selanjutnya, menurut Suprato Brato Siwijoyo dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Endang Sri Mujiwati,
Kurikuler merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan pembelajaran inti untuk membantu siswa memahami materi lebih dalam. Baik. Selanjutnya untuk kegiatan kokurikuler memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta sikap kerjasama antar murid dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler. Langkah pelaksanaan yang pertama ada penentuan tugas seperti penentuan tugas ketua, bendahara, sekretaris, serta koordinator lapangan. Yang kedua ada pencatatan tugas, pelaksanaan dicatat melalui lembar absensi. Ini dilakukan untuk melakukan pendataan supaya semua murid dapat ikut serta dalam kegiatan kokurikuler. Selanjutnya ada pelaksanaan tugas untuk seluruh siswa melaksanakan tugas kokurikuler sesuai yang telah dibagi. 4. Ada penelitian hasil akhir yang dimasukkan ke dalam daftar nilai. Jadi semua yang telah dilakukan, hasilnya serta pendataan absen direkap untuk pendaftaran nilai. Selanjutnya, untuk variabel kita yang kedua adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter adalah proses sadar dan berkelanjutan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, dan sosial ke dalam diri seseorang yang pada akhirnya tercermin melalui pola pikir serta perilaku sehari-hari. Jadi pembentukan karakter ini adalah cara untuk menginternalisasi nilai moral serta etika, ya, yang ini akan nanti tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari oleh seseorang tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan maksudnya untuk pembentukan karakter, menurut para ahli, menurut Musifiroh tahun 2008 dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Rozali Yuli Asmi Widianti, pembentukan karakter merupakan serangkaian perilaku yang memotivasi dan keterampilan yang mencakup kapasitas intelektual dan tanggung jawab moral. Jadi pembentukan karakter merupakan motivasi ya dan keterampilan untuk mencakup kapasitas intelektual serta tanggung jawab. Baik, selanjutnya menurut Zubaidi dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Rozali Yuli Asmi, pembentukan karakter merupakan panduan tabiat manusia yang bersifat tetap dan menjadi pembeda antar individu. Jadi, karakter yang dimiliki seseorang adalah tabiat tetap yang ada dalam diri mereka, yang ada di dalam diri seseorang. Artinya apa? Karakter ini dapat tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh sehari-hari, ya, kegiatan yang dilakukan sehari-hari serta cara dia berpikir. Selanjutnya, menurut Wiani tahun 2013 dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Rozali Yuli Asmi, pembentukan karakter merupakan kualitas mental atau moral menjadi penggerak kepribadian khusus individu. Baik, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi ada pendidikan dan faktor lingkungan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kenapa saya menggunakan metode penelitian kuantitatif? Yang pertama adalah untuk pendataan yang lengkap serta memudahkan dalam melakukan pendataan. Jadi di sini fokus kita adalah apa yang dirasakan, karakter apa, pembentukan karakter apa yang dirasakan bagi murid kelas 11E. Dan itu akan lebih mudah bila metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, yaitu kita melihat berapa jumlah responden yang mengatakan misalnya pendidikan karakter yang kokurikuler dapat membentuk karakter tanggung jawab, kepercayaan diri. Nah, itu kita bisa lihat apakah berapa banyak. Ternyata ada 100 orang, berarti 100 orang setuju akan pernyataan berikut. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang berlandaskan pada natural setting, ya, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif, statistik,
Tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Baik, untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 86 Jakarta dan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2026 sampai 29 Mei 2026. Sampel penelitiannya 36 orang murid kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta. Teknik pengumpulan yaitu dengan purposive sampling. Artinya apa? Tujuan purposive sampling adalah sampling yang diambil karena memiliki tujuan. Saya mengambil kelas 11E karena memiliki tujuan. Yang pertama adalah memudahkan saya karena kelas 11E merupakan kelas saya jadi saya tahu jadwal kapan kelas 11E itu mungkin lagi sibuk atau lagi nggak sibuk. Yang kedua adalah karena fokus kita di sini adalah untuk melihat apakah kokurikuler itu berpengaruh atau tidak. Jadi saya mengambil sampel dari murid kelas 11E yang benar-benar melaksanakan kegiatan kokurikuler. Selanjutnya untuk instrumen penelitian yaitu angket, angket tertutup dengan media Google Form. Selanjutnya untuk bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, jadi penelitian ini tadi sudah yaitu menggunakan metode kuantitatif. Jadi indikator-indikator ini berupa variabel kegiatan kokurikuler, variabel penentuan karakter. Pemperolehan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada seluruh murid kelas 11 SMA Negeri 86 Jakarta. Untuk hasil penelitian, di sini yang paling tinggi dari data kegiatan kokurikuler adalah kokurikuler SMA Negeri 86 Jakarta selalu didokumentasikan dan memiliki laporan yang jelas. 58,3% responden menjawab dengan keterangan sangat setuju. Jadi artinya kegiatan kokurikuler ini memiliki pendataan yang jelas, memiliki dokumentasi yang jelas, sehingga ini dapat menunjukkan transparansi kegiatan kokurikuler bahwa benar-benar dilaksanakan dalam pembentukan karakter murid kelas 11E. Selanjutnya untuk terhadap karakter murid, pengaruh yang dirasakan adalah rasa integritas, yaitu perilaku yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tindakan terhadap sesama. 63,9% siswa menjawab sangat setuju, Artinya apa? Kokurikuler dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Ini dapat tercermin dari jawaban integritas ini yaitu 63,9%, tertinggi dari indikator yang lain. Kokurikuler dapat memberikan integritas, kepercayaan, rasa saling tanggung jawab antar masing-masing siswa. Selanjutnya, untuk pembahasan berdasarkan tabel di atas, penelitian ini menganalisis pengaruh kegiatan kokurikuler terhadap pembentukan karakter pada murid kelas 11E melalui dua aspek, yaitu data kegiatan kokurikuler yang tadi. Yang pertama adalah kokurikuler, yaitu selalu didokumentasikan dan memiliki laporan yang jelas. Dengan ini dapat melihat transparansi kegiatan kokurikuler yang benar-benar dilaksanakan untuk membentuk karakter murid kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta. Selanjutnya untuk pengaruh kegiatan kokurikuler terhadap pembentukan karakter, aspek yang benar-benar dirasakan bagi murid adalah integritas, tanggung jawab. Artinya semua murid di sini merasakan bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing siswa benar-benar harus diselesaikan dan benar-benar menjadi tanggung jawab dari masing-masing siswa tersebut. Supaya apa? Supaya kegiatan kokurikuler ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya untuk bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pengaruh kegiatan kokurikuler terhadap pembentukan karakter pada murid kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta dapat disimpulkan yang pertama, pelaksanaan kegiatan kokurikuler bertema budidaya ikan lele di kelas 11E tergolong sangat baik,
terutama didukung oleh sistem dokumentasi dan pelaporan yang transparan, serta kehadiran guru yang sangat suportif. Yang kedua ada pembentukan karakter yang tergolong sangat tinggi khususnya pada integritas yang tadi. Ketiga adalah pengaruh positif yang signifikan kegiatan kokurikuler terhadap pembentukan kepribadian siswa. Yang keempat adalah pengolahan kokurikuler secara konsisten dan terstruktur dapat dijadikan sebagai upaya strategi sekolah untuk meningkatkan kualitas karakter, etika kepemimpinan, serta sikap untuk rendah hati siswa. Jadi, kokurikuler ini benar-benar dirasakan dampaknya oleh siswa kelas 11E. Salah satunya yang tertinggi tadi adalah integritas, di mana murid-murid merasakan tanggung jawab yang mereka dapat dari kegiatan kokurikuler ini, mereka dapat meningkatkan, yaitu dengan mereka merasakan tanggung jawab tersebut, mereka menyelesaikannya dengan sikap kerjasama. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler ini juga didukung oleh pelaporan yang jelas, dokumentasi yang jelas, sehingga murid merasakan transparansi bahwa kegiatan kokurikuler ini benar-benar didukung oleh sekolah, serta kegiatan kokurikuler ini dapat memberikan transparansi bahwa kegiatan kokurikuler ini menjadi benar-benar dilaksanakan dan benar-benar memiliki tujuan untuk membentuk karakter siswa. Sehingga dapat kita simpulkan kegiatan kokurikuler dapat menjadi upaya sekolah yang sangat efektif untuk meningkatkan karakter murid kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta. Saran, berpedoman pada kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran. Yang pertama, saran bagi orang tua murid diharapkan dapat terus memberikan dukungan, motivasi, serta perhatian di rumah terhadap kegiatan kokurikuler yang diikuti oleh anak-anak di sekolah. Selain itu, orang tua juga disarankan untuk ikut memantau perkembangan anak-anak sehari-hari. Jadi, apa yang telah dilakukan di sekolah ini, kami berharap orang tua itu dapat terus mendukung. Artinya apa? Pembentukan karakter ini dapat terus dilaksanakan baik di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Selanjutnya untuk sekolah, kami mendukung kegiatan ini dan kami berharap sekolah dapat terus meningkatkan kegiatan kokurikuler dan mempertahankan kegiatan kokurikuler ini. Selanjutnya, untuk daftar pustaka dari kegiatan kokurikuler dan maknanya terhadap pembentukan karakter. Yang pertama ada dari Hidayah Lutfiana Nur 2019 dengan judul Peran Kokurikuler dan Ekstrakurikuler terhadap Upaya Pencapaian Kurikulum 2013. Selanjutnya ada Mujiwati Endang Sri et al. 2020 pelatihan dengan judul Pelatihan Pengembangan Program Kokurikuler bagi Guru SD Laboratorium UN PGRI Kediri. Selanjutnya untuk Rozali, ada dari Rozali Yuli Asmi Widatusti Marian 2023 dengan judul Analisis Pembentukan Karakter pada Anak. Dan yang terakhir ada dari Silviana Kusna Farida Taman Hasmani 2020 dengan judul Pembangunan Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler Palapa, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Baik, sekian dari hasil presentasi yang saya sampaikan dari KTI dengan judul Pengaruh Kegiatan Kokurikuler terhadap Pembentukan Karakter Murid Kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta. Saya sangat berharap bahwa setelah penyampaian ini, kita dapat mengerti apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kokurikuler dan apa yang dirasakan oleh murid kelas 11E sebagai responden dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, serta keefektifan kegiatan kokurikuler menjadi upaya dalam meningkatkan karakter murid kelas 11E SMA Negeri 86 Jakarta. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.